Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nasruddin GDK. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya. Saya akan jelaskan tips mengerjakan soal bahasa Indonesia. Saya punya rumus ya. BSBJALSJ. Apa? BSBJALSJ. 1. BS itu berarti langsung baca soal dulu ya. Baca soal dulu, jadi diabaikan bacaan yang panjang banget itu ya. Ketika kalian baca soal, tentu ketemu dengan kata kuncinya. Nah, pahami kata kuncinya untuk tahu jawabannya apa. Kemudian BJ itu baca jawaban satu persatu sesuai dengan teks bacaan. Jika kalian sudah ketemu jawaban A, maka pilihan B, C, D diabaikan untuk hemat waktu. Yang ketiga, AL. A itu apa? A itu aktifkan, L logika. Jadi silahkan aktifkan logika kalian untuk mengingat materi yang sudah diterangkan. Aktifkan logika untuk memilih jawaban yang sesuai dengan teks yang ada pada bacaan. Ketika kalian sudah mengaktifkan logika dan sudah ketemu jawabannya, yang terakhir yaitu SJ, silang jawaban. Jawaban yang benar kita silang pada lembar jawab, kemudian jawaban yang salah kita buang. Itu ya tipsnya, BSBJALSJ. Baik, saya akan mempraktekkan contoh mengerjakan soal ya. Silahkan menyimak. Nah, ini nomor 1. Ini ada bacaan panjang ya. Langsung ke soalnya. Gagasan utama teks berita tersebut adalah, langsung ya. Jadi gagasan utama itu gagasan inti dari paragraf, dari kalimat pertama biasanya ya. Kita baca kalimat pertama. Basnas Provinsi Jateng berkomitmen menanggung biaya pendidikan anak-anak. Oke, itu intinya. A, B, C, D yang jawaban seperti itu yang mana? Yang B, benar. Komitmen Basnas menanggung biaya pendidikan anak-anak. Oke, jawabannya 1 B, kita coret yang B ya. Kemudian nomor 2, unsur berita yang tidak terdapat pada teks berita tersebut adalah, oke, kita lihat satu persatu ya. Apa? Nah, yang terjadi apa di sini? Ratusan warga menyerbu. Nah, menyerbu itu termasuk apa? Suatu aktivitas. Kemudian siapa? Berarti apa? Ada siapa? Ratusan warga. Oh, itu siapa berarti. Kemudian beritanya ini kapan? Nah, dalam teks di sini tidak ada waktu rinci ya, waktu khususnya tidak ada. Jadi otomatis jawaban kapan itu tidak ada dalam berita. Oke. Yang C jawabannya ya. Kemudian saya lanjutkan. Nomor 4 ya. Pola penyajian teks berita tersebut adalah, oke, kita bahas satu persatu. KPU Wonogiri. Nah, KPU Wonogiri itu kalau unsur berita masuk apa atau siapa? KPU, lembaga atau orang, berarti itu masuknya siapa ya. Yang jawabannya siapa itu cuma C dan D, jadi AB dihilangkan. Kemudian menggandeng. Nah, menggandeng itu aktivitas atau kegiatan. Aktivitas berarti itu masuknya apa, otomatis jawabannya siapa terus apa. Yang seperti itu cuma C, kita coret yang C, jawaban benar C. Oke, yang C. Kemudian kita lanjutkan nomor 5. Kutipan berita tersebut bagian struktur. Nah, lebih lanjut. Nah, kata lebih lanjut itu tidak mungkin kepala berita ya. Judul berita ya tidak mungkin. Judul berita pasti ditulis tebal, letaknya rata tengah. Jadi AB itu tidak mungkin. Kemudian ekor berita itu berita yang tidak penting. Jadi ketika kalimat itu dihilangkan, beritanya masih tetap kena ke, informasinya tetap kena ke masyarakat.
Ini nomor 5 ini masuknya tubuh berita ya. C berarti jawabannya. Sekarang nomor 6. Kalimat yang menggunakan kata tidak baku dalam teks tersebut terdapat pada nomor 6 ini. Jawabannya yaitu D ya. 4 dan 5. Kalimat keempat yang tidak baku itu kata automatis. Nah, automatis itu ditulis otomatis ya. Kemudian yang kelima itu kata diklaim. Diklaim itu salah tulisannya, harusnya diklaim gitu ya. Jadi nomor 6 jawabannya D. Oke. Terus nomor 7 ya. Kalimat yang mengandung kata kerja mental. Kata kerja mental berarti kata kerja yang mengandung mental. Oke. Biasanya itu ada kata-kata sadar atau berharap, itu masuk kata kerja mental. Nah, di sini yang dapat jawabannya yang A. Pemerintah berharap. Nah, berharap itu termasuk kata kerja mental. Saya lanjut nomor 9 ya. Iklan televisi itu memiliki pola penyajian dengan mengutamakan. Nah, televisi punya ya di rumah ya. Televisi itu ada suara ya, suara iya, kemudian gambar iya, ada tulisan juga biasanya ya. Jadi kalau TV itu ada tulisan, gambar dan suara. Berarti jawabannya di sini yang D, 9D. Oke. Nomor 10. Pernyataan yang termasuk ciri iklan baris. Kata kuncinya ciri iklan baris. Apakah jawabannya A, B, C, atau D ya? Sekarang yang satu dulu ya. Disajikan dengan teks terbatas, tidak ada gambar dan ilustrasi. Nah, benar. Jadi iklan baris itu iklan yang sangat singkat. Biasanya di koran itu ada ya, di surat kabar. Jadi kalau iklan baris itu cuma tulisan tanpa gambar ya. Nggak ada gambarnya. Kemudian tulisannya biasanya disingkat ya, terdiri dari 3 sampai 4 baris. Jadi 1 iya, 2 iya. Nah, yang jawabannya mengandung 1 dan 2 itu cuma A dan B. Otomatis C dan D salah. Sekarang kita lihat nomor 4 atau 5. Nomor 4 coba. Menggunakan efek suara. Nah, iklan baris itu cuma tulisan, nggak ada suaranya ya. Jadi 4 juga salah. Berarti jawabannya benar 1, 2, dan 5. Oke, A ya. Nomor 11. Pernyataan yang sesuai dengan isi iklan tersebut. Nah, ketika dapat soal seperti ini kita lihat di jawaban satu persatu ya. Yang A coba ya. Gaji yang diterima kurang dari 3 juta rupiah. Padahal di bacaan itu gaji lebih besar 3 juta ini ya. Nah, lebih besar 3 juta. Jadi yang A salah. Yang B, bengkel motor Yasir beralamatkan di Slamet Riyadi nomor 40. Nah, ini nih. Nomor 40. Nah, di bacaan itu nomor 50. Jadi yang B juga salah. Kemudian yang C, pekerjaan ditawarkan adalah montir. Nah, oke, kita lihat dibutuhkan montir pria. Berarti montir yang ditawarkan. Ini benar ya. Nah, montir pria. Yang D otomatis salah. Berpengalaman selama 2 tahun, padahal yang dibutuhkan cuma 1 tahun. Jawaban yang C. Ya. Oke, sekarang nomor 12 kita lihat ya. Maksud iklan layanan masyarakat tersebut adalah, nah, dari gambar saja kita sudah bisa mengetahui ya. Protokol kesehatan 3M. Berarti ini untuk memakai masker atau untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang mana jawabannya? Yang B. Oke. 12 B. Oke. Sekarang nomor selanjutnya ya. Kalimat pendapat pada iklan tersebut ditujukan nomor kalimat pendapat. Pendapat itu opini ya. Oke.
Sekarang nomor 1 coba. Harumi merupakan pengharuman ruangan dengan bonus isi 50 mili. Nah, ini fakta bukan pendapat ya. Yang 2 coba. Dapatkan kesegaran dan kesukaran Anda hanya dengan sekali semprotan harum. Nah, ketika disemprot terus harum itu juga pendapat ya. Berarti jawaban 2 benar. Waalaikumsalam. Kemudian yang ketiga, dengan harumi suasana itu serasa di pegunungan. Nah, itu juga pendapat. Jadi itu juga benar ya. Jadi jawabannya 2 dan 3. Oke. Yang B ya. Kita lanjutkan sekarang nomor 14. Struktur pengenalan produk. Nah, pengenalan produk berarti nanti nama produk ya. Apakah nomor 1, 2 dan 3? Oke. Listrik pintar. Nah, ini promosi dari listrik pintar, aplikasi listrik pintar. Berarti otomatis jawabannya yang A. Pengenalan produk itu biasanya ditulis dengan paling besar ya. Penulisannya hurufnya paling besar biasanya. Di sini paling besar listrik pintar. Oke, jawabannya yang A. Terus nomor 15, kalimat persuasif. Persuasif itu ajakan ya. Persuasif itu ajakan. Misalkan ayo, intinya untuk mengajak melakukan sesuatu. Ini yang A coba. Saatnya Anda beralih ke listrik pintar. Nah, ini kan ada ajakan untuk memakai listrik pintar. Berarti otomatis jawabannya yang A. Oke. Kemudian nomor 16, kalimat imperatif. Imperatif itu kalimat perintah ya. Perintah. Kita lihat yang memerintah. Sekolahku hijau, sekolahku sehat. Tidak ada kata perintah. Kata perintah biasanya itu ada partikel lah ya. Majulah, kembalilah, itu perintah. Misalkan kan, siapkan ya. Teruskan. Nah, itu perintah. Di sini yang adalah dan kan yang mana? Hidup bersih, hidup jadi sehat, itu tidak ada. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini menyuruh buang sampah pada tempatnya, berarti yang C. Betul. Terus 17, slogan yang memiliki penggunaan kata nada yang sama adalah rima. Rima itu bunyi akhir ya. Rima itu bunyi akhir. Oke. Bunyi akhir. Jadi dicari bunyi akhirnya yang sama ya. Nanti sebelum koma kalian lihat sebelum koma. Lindungi alam, lindungi bumi. Lam karo bumi itu beda ya. Oke, terus buanglah sampah pada tempatnya. Ini satu kata aja ya, satu makna. Jadi enggak, yang B jelas salah. Kemudian hemat listrik. Nah, Ika, trik. Terus hidup jadi lebih baik. Ini rimanya sama berarti. 17 berarti C. Oke. Terus saya lanjut. Nah, ini puisinya tidak tampil utuh, langsung nomor 27 aja ya. Isi puisi tersebut adalah ini jawabannya diambil dari ibu. Akan pulangkah bapak? Nah, itu kan yang tanya anak kepada ibunya, bapaknya pulang atau tidak. Jadi 27 ini yang C ya. Seorang anak merindukan kepulangan ayahnya. Oke. Kemudian nomor sebelumnya, nomor ini ya, 26 ini amanat puisi. Amanat, kalau kalian dapat soal amanat itu ada pesan berkaitan dengan kehidupan ya. Ini yang berkaitan dengan kita tidak boleh mudah putus asa dalam menghadapi rintangan ya. Ini kalau soalnya utuh 26 ini jawabannya yang C ya. Oke. Terus nomor 28, diksi. Diksi apa itu diksi? Diksi itu pilihan kata ya. Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut agar rimanya jadi padu. Rima tadi bunyi akhir ya. Ini loh, yang titik ini sama 2 ini. Oke, coba
hilang berpendar pudar. Nah, yang bisa pudar apa? Yang bisa pudar itu dari ABCD yang paling masuk itu cahaya. Cahaya itu bisa pudar. Kemudian pulang kembali hamba, hamba sahaya. Pasangan kata hamba itu sahaya ya. Jadi 28D jawabannya. 29 kalimat bermajas personifikasi. Personifikasi. Person artinya apa? Person itu artinya orang ya. Orang. Jadi bukan orang dianggap seperti orang. Ini kalimat 1 adalah getar irama jiwa, tidak ada. Kalimat 2 benderang, penindasan dan kerja paksa, tidak ada. Nomor 3 gelap malam meringkuk. Nah, gelap malam meringkuk. Gelap malam kan bukan orang, tapi kok meringkuk. Jadi itu personifikasi. 29 berarti yang kalimat ketiga C. Oke, slide terakhir ya. Ini soal tentang teks eksplanasi. Langsung kita baca soalnya. Teks eksplanasi disebut teks eksplanasi karena apa? Dari judul sudah terlihat jawabannya ya. Di sini diterangkan proses terjadinya petir. Berarti teks ini menjelaskan proses terjadinya petir. Otomatis jawabannya yang A. Oke. Nomor 35. Pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah. Nah, dilihat dari teks atasnya ya. Proses terjadinya muatan di awan karena awan bergerak terus-menerus secara tidak teratur. Itu diambil dari paragraf kedua kalimat pertama. Petir terjadi karena ada perbedaan antara awan dan bumi dengan lainnya. Kemudian proses terjadinya muatan bergerak terus-menerus secara teratur. Berarti A tidak tepat. Coba saya lewati langsung yang D. Coba. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, terjadi pembuangan muatan positif dari awan ke bumi. Nah, ini jawabannya benar ya, yang D. Oke. 35D. Kemudian 36 struktur teks eksposisi bagian identifikasi fenomena ditunjukkan paragraf nomor. Yang namanya identifikasi itu pasti di awal ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Berarti identifikasi otomatis paragraf 1. Nggak mungkin identifikasi itu paragraf terakhir atau di tengah gitu ya. Jadi jawabannya 36D 1. Nomor 37. Kalimat yang menggunakan kronologis temporal adalah. Kronologis temporal itu berhubungan dengan waktu ya. Temporal itu waktu, bisa lalu, kemudian saat selanjutnya setelah itu gitu ya. Jadi ABCD yang ada kata-kata lalu kemudian selanjutnya setelah itu saat, itu yang ada cuma jawaban yang A ini pada saat. Nah, saat itu masuk konjungsi kronologis. Nah, demikian ya pembahasan soal kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa latihan ya di rumah. Moga ketika kalian nanti mengerjakan ujian bisa dan hasilnya maksimal. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.